Halo guys. Oke, balik lagi ke Nyongi. Oh, absen dulu ya. Ada Ayu dengan NIM 200020513. Ada Delvin dengan NIM 200205133. Ada Dewi dengan NIM 200205134. Ada Dini dengan NIM 200205135. Ada Erik dengan NIM 200205136. Ada Erika dengan 200205137. Oke, langsung saja pada materinya, yaitu sistem muskuloskeletal atau biasa disebut dengan sistem gerak tubuh manusia. Yang pertama yaitu rangka. Rangka merupakan jaringan ikat yang keras dan kaku, atau biasa disebut dengan jaringan penyokong. Dalam rangka ini banyak mengandung mineral seperti kalsium dan fosfor, zat perekat atau biasanya disebut kolagen, dan zat kapur. Rangka biasa juga disebut tulang. Pembentuk jaringan tulang. Yang pertama sel-sel tulang seperti sel osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Yang kedua matriks. Matriksnya mengandung unsur anorganik terutama kalsium fosfat secara makroskopik kompak atau padat. Ya, yang selanjutnya fungsi sistem rangka. Ya, fungsinya yang pertama sebagai penyangga untuk berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen atau penghubung tulang dengan tulang. Otot, tempat terdapat jaringan lunak seperti tendon, yaitu penghubung tulang dengan otot dan organ. Yang kedua yaitu penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfat, dan penyimpanan lipid. Yang fungsi yang ketiga yaitu produksi sel darah. Fungsi yang keempat sebagai pelindung dengan cara membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Yang kelima untuk penggerak, ya biasanya dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak dengan adanya persendian. Ya, macam-macam bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang pipa. Contohnya seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengubil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tulang pipih, itu seperti tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, dan lain-lain. Ya, yang ketiga yaitu tulang pendek. Contohnya seperti tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Penyakit pada tulang atau rangka. Yang pertama yaitu osteoporosis. Itu biasanya dikenal sebagai pengerupasan tulang, yaitu penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan. Ya, biasanya dialami oleh orang lanjut usia, baik laki-laki atau perempuan. Pencegahannya yaitu dengan banyak makan vitamin D, zat kapur sebagai suplemen, dan penyangga pengganti kalsium yang hilang. Batasi kopi, teh, soda, dan garam. Yang kedua yaitu osteomalacia. Osteomalacia merupakan kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah mengalami patah tulang. Penyebabnya yaitu penurunan asupan vitamin D atau efek samping dari gagal ginjal. Yang ketiga yaitu skoliosis, yaitu kondisi melengkungnya tulang belakang ke samping secara tidak normal. Penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak sebelum masa pubertas. Ya, penyebabnya yaitu kerusakan bagian tulang belakang secara perlahan-lahan dan faktor
genetika. Yang keempat yaitu osteomielitis atau biasa disebut dengan infeksi tulang. Ini ada tanda-tandanya adanya rasa sakit dan nyeri yang terjadi di daerah tulang yang terinfeksi. Biasanya terjadi pada tulang di kaki seperti femur, tibia, dan fibula, di tulang belakang dan lengan. Ini dapat terjadi pada orang yang baru saja mengalami patah tulang, baru menjalani operasi tulang, orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kelainan darah, atau menjalani dialisis ginjal. Yang kelima yaitu osteoartritis, yaitu penyakit di mana terjadi kerusakan lapisan tulang rawan sendi menipis yang menyebabkan gesekan antara permukaan sendi saat beraktivitas dan menyebabkan rasa sakit pada sendi. Penyebabnya seperti keturunan dan segi pekerjaan. Pengobatannya dengan melakukan terapi obat osteoartritis. Yang kedua pada sistem gerak manusia yaitu muskuler atau biasa disebut dengan otot. Sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi dan berelaksasi, dan sebagian besar otot melekat pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil di bawah permukaan kulit. Otot sangat berfungsi untuk tubuh kita, yaitu beberapa fungsinya. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang selanjutnya untuk produksi panas, yaitu maksudnya kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis otot. Yang pertama, otot rangka atau biasa disebut dengan otot lurik, yaitu otot sadar atau volunteer, dan otot itu melekat pada rangka dengan ciri-ciri serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, silindris dengan lebar antara 10 sampai 100 mikron, dan otot ini memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Otot ini memiliki kontraksi yang sangat cepat dan kuat. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos ini dari ciri ototnya tidak berulik dan tidak sadar atau involunter. Otot ini terdapat pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral berukuran kecil 20 mikron yang melapisi pembuluh darah sampai 0,5 mm pada uterus wanita hamil. Otot ini memiliki kontraksi yang kuat tapi lambat. Yang ketiga yaitu otot jantung atau otot serantintang. Otot ini bergerak secara tidak sadar atau involunter seperti otot lurik, tetapi otot ini hanya terdapat pada jantung dan bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti sekalipun. Selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada otot. Yang pertama, atrofi, yaitu mengecilnya otot
sehingga otot kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Yang kedua adalah hipertrofi, yaitu keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat karena otot dilatih secara berlebihan. Ya, gangguan ini terjadi pada binaragawan dan atlet angkat berat. Yang ketiga adalah kram, yaitu keadaan berkontraksinya otot terus-menerus sehingga otot menjadi kejang dan tidak mampu berkontraksi lagi. Yang keempat adalah nyeri otot, yaitu penyakit membengkaknya jaringan otot sehingga menekan ujung syaraf dan pembuluh darah, maka aliran darah terhambat dan timbul rasa nyeri. Yang kelima adalah tetanus. Tetanus merupakan kejangnya otot akibat racun bakteri Clostridium tetani. Bakteri itu menghasilkan racun neurotoksin, dan racun itu menyerang syaraf dan menyebabkan kontraksi otot yang menyakitkan. Biasanya terjadi pada otot rahang, leher, dan pernafasan. Oke, jadi segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya cabut dulu. Bye-bye.